Nama saya Widya Oktaviani. Saya akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini yang akan membahas tentang kenaikan harga produk dan pemangkasan karyawan. Yang pertama, pembahasan tentang kenaikan harga produk akan disampaikan oleh Direktur Utama perusahaan kita, PD Suite Group, yang akan disampaikan oleh Ibu Tiastiti Anggraini. Kepada Ibu, saya persilakan. Terima kasih untuk Ibu Widya Oktaviani atas waktunya. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa opsi mengenai produk dan karyawan kita yang akan kita terapkan untuk menyikapi kebijakan pemerintah mengenai COVID-19 pada masa pandemi ini. Karena masa pandemi ini banyak warga atau konsumen yang mengeluh akan harga gula dengan merek Sweet Sugar yang semula berusaha memberi harga 20.000 per kilogram atau per 1.000 gram. Jadi, untuk menyikapi ini semua, kita akan membahas beberapa opsi yang kita bahas, yaitu yang pertama, harga naik dengan porsi tetap. Untuk yang kedua, harga tetap porsi berkurang. Jadi, kita akan mengambil kebijakan mengenai produk yang akan kita perjualbelikan. Diminta kebijakan yang kita ambil tidak akan mempengaruhi kepercayaan konsumen kita. Karena kepercayaan konsumen itu satu untuk perusahaan kita. Bagaimana? Baik, jadi terkait opsi yang sudah disampaikan oleh Ibu Direktur, saya persilakan kepada manajer produksi untuk menyampaikan pendapatnya tentang opsi tersebut. Saya persilakan Ibu Maulita. Baik, terima kasih moderator. Saran saya sebagai manajer produksi adalah kita menaikkan harga yang semula 20.000 menjadi 22.000 dengan porsi yang tetap yaitu 1.000 gram demi mempertahankan kualitas yang selama ini kita sudah jaga citranya dengan baik. Hal itu dikarenakan mengingat naiknya harga bahan baku yang tersedia di pasaran, serta menurut saya opsi ini sangat affordable untuk diterapkan di perusahaan kita, mengingat citra perusahaan yang telah kita jaga selama ini dapat bertahan dengan baik, dan itu juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen bahwa kita mampu mempertahankan kualitas yang selama ini kita jaga. Dan menurut saya konsumen juga akan mengerti ketika kita menaikkan harga di masa-masa pandemi seperti ini. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pendapat dari manajer bagian produksi. Selanjutnya adalah saya persilakan kepada manajer bagian pemasaran untuk menyampaikan pendapatnya terkait ini. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan memberi sedikit tanggapan dari saya mengenai opsi yang diberikan Ibu Direktur tadi. Mungkin saya lebih ke arah harga tetap tapi porsi berkurang. Kenapa? Karena mengingat kondisi seperti ini, banyak juga pekerja-pekerja yang di PHK. Jadi mereka itu juga tidak punya penghasilan. Sehingga mungkin dengan mengurangi mengurangi takaran dan harga tetap itu menjadi pilihan. Dan karena kalau harga naik itu, jumlah permintaan juga bisa menjadi berkurang gitu. Mungkin hal ini juga bakal kita terapin ya, hanya sama pandemi ini saja. Jadi kalau ketika pandemi sudah berakhir, semua akan kembali normal begitu. Baik Ibu Direktur, itu tadi pendapat dari manajer bagian produksi dan manajer bagian pemasaran. Saya persilakan kepada Ibu Direktur untuk mengambil keputusan tentang hal ini. Ya, dari keputusan opsi pertama, yaitu harga naik tetapi porsi tetap, itu mungkin akan mempengaruhi dari penjualan kita karena banyak warga atau konsumen yang mengeluh akan keuangan. Mereka karena di masa pandemi ini, mereka tidak diperbolehkan bekerja atau diliburkan. Jadi, kita akan
pertimbangan opsi pertama. Untuk yang opsi kedua yaitu harga tetap tetapi porsi berkurang. Harga 20.000 dengan porsi atau kemasan 900 gram dari kemasan 1.000 gram atau 1 kilo. Itu mungkin juga akan mempengaruhi minat pembeli karena tidak berkurang banyak itu akan terlihat dari dan mungkin kita akan kehilangan kepercayaan konsumen mengingat kita tidak pernah mengurangi atau melebih-lebihkan porsi, kita tetap 1 kilo sejak lama. Jadi apa ada opsi lain untuk kebijakan ini? Baik, saya persilakan kepada manajer produksi dan manajer pemasaran apa ada pendapat lain yang mungkin akan dipertimbangkan oleh direktur kita. Menurut saya, jalan tengah yang bisa diambil dari manajer produksi dan pemasaran adalah kita membuat sebuah kemasan atau produk baru, yaitu dengan mengurangi jumlah kilogramnya menjadi 500 gram, dan itu harganya juga kita ambil setengah dari harga jual kita sebelumnya. Bagaimana manajer pemasaran? Oh iya, itu saran yang bagus. Jadi kita bisa memberi harga, kalau untuk harga normalnya kan 20.000 nih, jadi harga separuhnya itu sekitar 10.000. Bagaimana, Bu Direktur? Baik, untuk kita akan membuat kemasan ekonomis porsi setengah harga atau setengah kemasan dari 1 kilogram atau 1.000 gram menjadi 500 gram atau setengah kilo harga setengah 1.000. Jadi untuk 10.000 itu kita membutuhkan mengenai biaya produksi dari kemasannya. Kemasan tentu kita kemasan yang tadinya dijadikan satu itu akan dijadikan dua, jadi kemasannya mungkin akan bertambah. Lalu untuk biaya pemasaran atau promosinya kita harus mempromosikan produk baru yang ekonomis 100 gram. Jadi bisa kita untuk harga jualnya bagaimana kalau 1.500 untuk harga Gimana? Nah, dah. Next. Tadi dikat aja ketika ya. Baik, tadi Ibu Direktur sudah menyampaikan tentang keputusan bahwa setengah kilo atau 500 gram itu dengan harga 10.500. Bagaimana dengan manajer produksi dan manajer pemasaran? Apakah ada pendapat lain tentang keputusan ini atau setuju? Iya, saya sebagai manajer pemasaran setuju. Baik, bagaimana Saya juga Ibu tidak ada Mauta? masalah. Apakah setuju? Saya juga tidak memiliki masalah dengan hal itu. Baik, jadi keputusan rapat tentang kenaikan harga dibatalkan. Namun keputusan yang diambil oleh Ibu Direktur itu adalah harganya tetap, tetapi kita ada kemasan ekonomis dengan kemasan 500 gram dengan harga 10.500 dan kemasan 1 kilogram dengan harga 20.000. Begitu? Oke, baik. Iya, Jadi untuk itu pembahasan selanjutnya adalah untuk
Untuk manajer pemasaran dan produksi, mohon dipersiapkan. Untuk produksinya kita akan membuat untuk kemasan 500 gram, dan manajer pemasaran mohon dipersiapkan untuk promosi kemasan baru kita. Iya, terima kasih. Baik, itu tadi keputusan tentang poin yang pertama. Selanjutnya adalah tentang pemangkasan karyawan di perusahaan kita. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Direktur, Ibu Tiasti Anggraini, saya persilakan. Ya, Ibu Tias, saya persilakan. Ya, untuk kebijakan kedua kita mengenai karyawan yang akan kita bahas kali ini mengenai social distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga kita akan mengambil kebijakan mereka akan dirumahkan atau diliburkan atau bagaimana menurut kalian? Baik, saya kembalikan kepada manajer pemasaran dulu. Bagaimana pendapat Ibu terkait tentang pemangkasan karyawan di perusahaan kita? Saya persilakan kepada Ibu Vika. Baik, Ibu Moderator, terima kasih. Jadi untuk pemangkasan karyawan ini, saya sendiri kurang setuju. Mungkin karena merasa keadilan juga dari masing-masing karyawan ya. Kalau ada yang dipecat dan ada yang tidak dipecat itu. Jadi ada baiknya mungkin untuk sesuai anjuran pemerintah, kita menyediakan APD yang lengkap di perusahaan untuk para pekerja kita gitu. Sehingga tetap aman dan bersih. Mungkin itu aja dari saya. Baik, itu tadi pendapat dari manajer bagian pemasaran. Selanjutnya, pendapat dari manajer bagian produksi. Ibu Maulita, saya persilakan. Pendapatnya bagaimana? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Moderator. Menurut saya, kita tetap harus mengurangi jumlah karyawan, baik itu mereka dirumahkan atau dipindah tugaskan menjadi online. Seperti pembuatan kemasan yang baru yang kita rencanakan tadi, mereka bisa memproduksinya secara online atau di rumah saja. Dan menurut saya pengurangan itu tetap harus dilakukan karena mengingat kebijakan pemerintah yang disebut dengan physical distancing, jika jumlah karyawan kita tetap, maka itu akan sulit untuk diterapkan yang disebut dengan physical distancing. Sekian dari saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, Ibu Direktur, jadi ada dua opsi. Opsi yang pertama dari Ibu bagian pemasaran itu tidak melakukan PHK. Dan opsi kedua dari Ibu bagian produksi, Ibu Maulita, juga tidak melakukan PHK, namun beliau mengatakan bahwa sebagian dipindah tugaskan menjadi online. Bagaimana Ibu Direktur, ini keputusannya bagaimana? Baik, terima kasih Bu Widya. Menindaklanjuti dari kebijakan tadi, diperoleh opsi pertama yaitu tidak di PHK, tapi mengenakan APD. Sebenarnya APD di perusahaan kita itu sudah ada, tetapi jumlah APD itu tidak sebanding dengan jumlah karyawan kita berjumlah kira-kira 1.000 orang, sedangkan APD kita hanya berjumlah sekitar 800. Jadi kita akan menambah APD apabila tidak melakukan PHK atau dirumahkan. Tetapi APD itu akan mengurangi laba kita karena kita menambah belanja di perusahaan. Dan untuk yang kedua,
tidak di PHK, tetapi dirumahkan dan dipekerjakan online. Jadi bisa bisa dirumahkan dan online, bisa ada keputusan tersebut mengenai kebijakan pemerintah, tetapi mereka mungkin akan diberlakukan shift, sehingga mungkin mereka akan bekerja 3 hari di perusahaan dan 3 hari di rumah. Bisa seperti itu, bagaimana? Baik, bagaimana Ibu Vika dan Ibu Maulita, Direktur mengatakan bahwa beliau menginginkan ada sistem shift. Jadi karyawan akan melakukan shift di perusahaan kita, tidak full time kerjanya, gitu. Bagaimana Ibu? Ibu Vika, silakan. Bagaimana? Kalau dari saya, ya itu cukup bagus. Karena untuk menghindari juga kan kita untuk kerja yang terlalu banyak gitu ya. Bagus itu, shift-shiftan. Boleh. Ya, begitu dari saya. Silahkan. Baik, Ibu Maulita, bagaimana terkait shift di perusahaan kita? Menurut saya itu juga sebuah keputusan yang bijak ya Ibu, yang Ibu ambil, karena di situ kita tidak perlu mengurangi jumlah karyawan dan produksi kita tetap bisa berjalan. Saya tidak keberatan dengan keputusan itu. Baik, jadi bagaimana Ibu Direktur keputusannya? Ya, mengingat tingkat produksi kita untuk banyak pesanan untuk ini sekarang banyak pesanan untuk korban, maaf bukan korban, maksudnya pemerintah akan memesan banyak dari kita untuk disalurkan kepada masyarakat di masa pandemi ini. Jadi kita tidak mungkin merumahkan semua karyawan kita. Jadi bagaimana kalau karyawan yang bekerja 5 bulan ke atas itu akan dipekerjakan seperti biasa dan tapi cuma 4 hari dalam seminggu. Untuk yang karyawan 5 bulan ke bawah itu akan diberlakukan shift. Jadi mereka 3 hari bekerja dan 3 hari di rumah. Bagaimana? Baik, perubahan opsi, maaf Ibu Manajer. Jadi Ibu Direktur mengatakan bahwa tetap ada sistem shift, namun sistem shift ini hanya diberlakukan untuk karyawan yang masa kerjanya baru menginjak 5 bulan. Maksudnya dari 5 bulan ke bawah itu beliau mereka baru masuk kerja di rentang waktu 1-4 bulan. Jadi di masa kerja yang begitu mereka akan diberlakukan sistem shift. Untuk masa kerja yang 5 bulan ke atas itu akan bekerja seperti biasa, begitu. Bagaimana Ibu Manajer? Baik, kalau dari saya sendiri sih mungkin lebih ke opsi pertama tadi ya. Jadi kita sama ratakan aja gitu. Jangan yang kerjanya di bawah 5 bulan dikasih shift yang itu aja, terus yang di atas 5 bulan tetap bekerja normal. Sepertinya lebih baik yang pertama tadi kalau dari saya sih. Saya juga sependapat dengan manajer pemasaran, karena menurut saya kalau kita membagi dengan sistem kerja yang seperti itu kurang adil juga bagi mereka yang bekerja di bawah 5 bulan. Baik, jadi tadi kan opsinya ada 2. Yang pertama, sistem shift untuk semua karyawan. Yang kedua, sistem shift untuk karyawan yang di masa kerjanya di bawah 5 bulan. Baik, bagaimana Ibu Direktur ini keputusannya? Baik, terima kasih pendapatnya. Ya, untuk menindaklanjutinya, sepertinya kita memilih opsi pertama, yaitu kita akan mengadakan sistem shift 3 hari kerja dan 3 hari di rumah. Dan juga mereka akan mengenakan APD untuk bekerja dan menjaga jarak.
dari satu sama lain, yaitu social distancing, yang kemungkinan akan diberlakukan mulai minggu depan. Semoga kebijakan ini bisa diterima dengan baik oleh karyawan. Silakan ditindaklanjuti untuk manajer produksi dan manajer pemasaran. Baik, kita ada 2 pembahasan. Jadi, poin yang pertama, kesimpulannya adalah kita akan membuat kemasan ekonomis untuk produk gula kita yang bernama Sweet Sugar. Kemasan ekonomis sebesar 500 gram atau setengah kilo, seharga 10.500, dan kemasan tetap 1 kilogram atau 1.000 gram, seharga 20.000. Dan poin kedua tentang karyawan. Tentang karyawan akan diberlakukan sistem shift. Jadi semua karyawan tetap bekerja seperti biasa, namun bedanya tidak full time, namun melakukan sistem shift, begitu. Dapat dipahami manajer sekalian? Dimengerti. Baik. Ada tanggapan lain atau kesanggahan lain? Ya mungkin ini cukup, Ben. Gitu. Saya juga merasa ini sudah cukup jelas untuk kita semua. Baik. Ibu Direktur, cukup? Ya, cukup. Dan Cukup. manajer Ya. manajer Baik. Tadi itu kesimpulan sudah saya sampaikan. sudah ditindaklanjuti. Ya, baik. Tadi kesimpulan sudah saya sampaikan, semoga dapat dipahami para manajer sekalian. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf apabila salah kata selama memandu jalannya diskusi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.